Jumpa lagi di Jatiwi TV. Kali ini kita akan membahas mengenai 3 smartphone yang baru saja diluncurkan oleh Samsung. Ya, ini adalah Samsung Galaxy S21. Lalu, yang ini adalah S21 Plus. Dan tentunya yang paling keren, yang satu ini adalah S21 Ultra. Oke, jadi ketiga smartphone ini baru saja diumumkan oleh Samsung ya. Keluarga S21 banyak datang dengan kelebihan-kelebihan baru dan tentunya sebuah SoC atau prosesor baru Exynos 2100 yang kita sudah pernah bahas ya. Nah, sekarang kita akan bahas pelan-pelan pembukaan dulu ya fitur-fitur spesial dari ketiga smartphone ini, terutama untuk yang S21 Ultra. Oke, sebelum saya mulai diingatkan dulu bahwa video ini adalah video preview. Data yang kami peroleh ini adalah data resmi dari Samsung Indonesia dan dapat diperoleh sebelum peluncuran ya, kita dapatnya ya. Dan ini langsung dari pihak Samsung Indonesia. Ya, adapun unit yang kami preview adalah sampel awal, jadi tidak mungkin bisa diuji performance-nya atau kemampuannya, kameranya segala macam belum bisa karena softwarenya belum final. Jadi di sini kita bahas fitur dan fungsinya dulu. Oh ya, ada kemungkinan beberapa fitur atau fungsi yang terlewat di sini, harap maklum ya, karena ini sehari sebelum peluncuran, sebelum video ini dibuat juga. Jika ada koreksi akan kami tuliskan di deskripsi dan kolom komentar. Oke, mari kita mulai dari spesifikasi dasar dulu ya. Nah, bagi kami ketiga smartphone Samsung terbaru di awal 2021 ini sebenarnya bisa dibagi jadi dua sebetulnya ya. Ada S21 dan S21 Plus dan ada si S21 Ultra. Dari pihak Samsung pun mengamini hal ini ya. S21 Ultra itu emang dianggap sebagai produk entusias, sementara S21 dan S21 Plus ini yang lebih stylish lah gitu ya. Dari penampilan kita bisa lihat bahwa S21 dan S21 Plus ini emang lebih mirip ketimbang si S21 Ultra. Yang Ultra ini agak beda, meskipun ada kesamaan di signature desainnya, di bagian kamera itu mirip gitu ya. Signature desainnya aja yang mirip. Nah, kalau dilihat dari desain, ketiganya itu punya tombol power dan volume di sisi kanan. Dari depan kita bisa lihat bahwa posisi kamera selfie ada di tengah ya. Di sisi bawah kita bisa lihat bahwa nggak ada audio jack di situ. Tapi itu udah umum ya kayak begini ya. Nah, di sisi belakang ini yang buat S21 Ultra kelihatan beda banget. Di S21 Ultra tuh banyak kamera dan sensor. Sementara S21 dan S21 Plus terlihat menampilkan 3 kamera aja. Ketiga smartphone ini menggunakan Gorilla Glass Victus untuk perlindungan di layarnya ya, yang 7 ya Victus ya. Dan frame body ketiganya tuh juga pakai metal. Kalau bicara perlindungan, jelas ketiganya tahan air dengan standar IP68. Jadi bisa kecemplung dan dibersihkan pakai air, tapi ya jangan dipaksain berenang, apalagi di air laut. Oke, sebelum kita bahas fitur lebih jauh lagi, mari kita bahas lebih lanjut apa yang sama dulu dari ketiganya. Kita terusin apa yang sama dulu ya. Nah, secara mendasar ketiga smartphone ini menggunakan SoC yang sama atau chipset yang sama, Exynos 2100. Yang ini kita udah bahas di video terdahulu. SoC atau chipset ini memang digadang-gadang punya performance yang tinggi banget. Dari sisi teknis kita memang melihat ada indikasi seperti itu, tapi kami tidak bahas soal benchmark dalam review ini karena itu nanti ada dalam review lengkap masing-masing smartphone aja ya. Tersedia SoC ini membuat ketiga seri S21 ini otomatis memiliki modem 5G di dalamnya, dan Samsung Indonesia menjanjikan bahwa modem itu bisa digunakan saat 5G hadir di Indonesia. Jadi ketiganya sudah 5G ready. Itu sebabnya namanya ada 5G-nya di belakang ya. Nah, ini membuat ketiganya cocok jadi flagship yang bisa dipakai ke berapa tahun ke depan. Ya, biasanya flagship itu bisa berapa tahun ke depan. Cuma akhir-akhir ini pertanyaan soal flagship adalah kalau nanti tahun depan ada 5G, flagship saya masih 4G, gimana? Nah, yang ini sudah 5G. Tentunya ketiga smartphone ini memiliki tray dual SIM juga ya. Tapi ketiganya itu tidak punya slot micro SD, sayangnya begitu. Ini rasanya tidak terlalu masalah kalau kita ambil ukuran internal storage-nya yang besar. Jangan ambil kecil, yang gede aja, lebih oke. Kemudian untuk fingerprint sensor semuanya ada di dalam layar dan ini pakai metode ultrasonic semua. Untuk charger, ya kami bisa konfirmasi bahwa tidak ada charger dalam paket penjualan. Kami kurang setuju dengan keputusan ini, tapi harga smartphone ini membuat harga chargernya jadi nggak signifikan sih sebetulnya. Satu chargernya yang 25 watt itu sekitar 300.000. Nah, untuk yang udah punya charger Samsung 25 watt atau bahkan 15, ini tentunya bisa dipakai. Kita bahkan bisa pakai charger laptop yang Type-C kalau mau ya, bisa juga. Sementara itu dukungan charging pada ketiga smartphone ini sama sih, 25 watt fast charging atau 15 watt wireless charging, kemudian bisa juga wireless power share. Sama seperti Note 20 Ultra, sudah tidak ada dukungan lagi untuk charger 45 watt di sini. Oke, ketiga smartphone ini juga sudah memiliki speaker stereo dan semua sudah di-tune oleh AKG.
Nah, kemudian dari sisi kameranya kita bisa lihat bahwa ketiga-tiganya punya software yang baru, di mana di sini ada Director View. Nah, di sini ada multi kamera standby, ya, thumbnailnya bisa langsung ngasih lihat dari berbagai kamera ya di sini. Jadi ini memudahkan sekali. Ini tentunya bisa terjadi karena penggunaan Exynos 2100. Lalu ada Vlogger View, di mana ini dua recording, bisa kamera depan belakang, ya ada yang bilang Twin View, Vlogger View, Multi View, apalah itu ya namanya ya. Bisa side by side atau bisa pakai kayak thumbnail gitu yang satunya lagi ya. Ini cocok banget untuk vlogging memang. Nah, kemudian yang menarik lagi di mode Pro, kini ada fitur perekaman audio Bluetooth Mix. Jadi kita bisa merekam video dengan audio gabungan antara mic kamera dan mic dari headset Bluetooth. Ini unik kalau vlogging berdua atau untuk rekaman ala-ala wawancara itu bisa juga. Nah, semua fitur ini akan kami uji lebih lengkap lagi di dalam review nanti ya. Oke, sekarang mari kita bahas lebih spesifik tentang S21 dan S21 Plus duluan. Keduanya ini memiliki kamera yang sama, ya, 12 megapiksel f2.2 ultrawide fixed focus, kemudian ada 12 megapiksel f1.8 wide autofocus di sini. Kemudian ada 64 megapiksel f2.0 tele autofocus. Ini sama ya, sama sebelumnya, mirip banget. Dan ini maksimum zoomnya bisa sampai 30 kali di sini. Sementara itu kamera selfie-nya itu kamera 10 megapiksel f2.2 autofocus. Lagi-lagi ini kami tidak merasakan perbedaan signifikan pada kameranya dibandingkan dengan seri S20 terdahulu. Tentu saja dari sisi software S21 dan S21 Plus akan lebih unggul. Mengingat ISP barunya dari Exynos 2100 itu membuatnya bisa ngaktifin sampai dengan 4 kamera bersamaan. Dan seharusnya ISP baru ini juga bisa membawa peningkatan kualitas hasil perekaman tentunya ya. Nah, oke, S21 dan S21 Plus ini akan tersedia dalam dua pilihan, RAM 8GB, storage 128GB, dan RAM 8GB, storage 256GB. Ya, setiap tipe akan punya dua pilihan. Keduanya punya konektivitas seluler 5G dan untuk Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6. Di sisi layar, keduanya memiliki layar Full HD Plus 2400 x 1080. Ini sudah Dynamic AMOLED 2X ya, 120 Hz adaptif, tapi ini adaptifnya itu 48 sampai 120 Hz ya. Jadi dia tergantung kontennya, dia akan mengikuti, cuma ini 48 sampai 120 Hz. Dan ini adalah layar sudah bisa sampai 1300 nits, tinggi banget ini sebetulnya. Nah, ini peningkatan ya. Keduanya memiliki layar yang flat, ini rata sekali, flat banget. Ini harusnya membuat kalau kalian mencari tempered glass itu jadi murah dan mudah. Nah, perbedaan dari kedua ini memang ada di ukuran layar yang pertama ya. S21 itu 6,2 inci. Nah, dengan resolusi yang sama ini membuat kerapatan piksel jadi 421 ppi. Sementara S21 Plus itu jadi 6,7 inci, kerapatan pikselnya menjadi 394 ppi. Ini bukan hal yang perlu dikomplain karena acuannya adalah 300 ppi. Di atas 300 ppi, kalau kita melihat ke smartphone dengan jarak baca seperti normal, kalian tidak akan bisa lihat pikselnya. Itu standar industri dari zaman dahulu kala ya, 300 ya kalau di cetakan tuh 300 dpi, kalau sini 300 ppi. Jadi kalau 394 ppi itu udah tinggi sebetulnya, udah tinggi banget. Oh ya, masih ingat kan layarnya dilapisi juga dengan Gorilla Glass Victus. Sementara itu dari bodi ukurannya keduanya ini jelas beda. S21 tuh lebih ramping dan mungil. Ini yang paling asik buat dipegang. Bobotnya juga hanya 171 gram. Dimensinya itu 71,2 kali 151,7 kali 7,9 mm. Jadi tebal 7,9 mm ya. Nah, ini membuatnya jadi salah satu smartphone flagship paling ringan dengan bodi yang mungil. Nah, tapi tetap bisa menampung baterai 4000 mAh. Ya, ini sama sih sebelumnya S20 juga begitu. Nah, kalau beralih ke S21 Plus, ini agak besar yang sekarang ya. Tapi cocok buat yang nyari layar agak besar memang ya. Bobotnya sudah ada di kisaran 202 gram. Masih oke lah ya, masih oke. Sementara itu dimensinya 75,6 kali 151,5 kali 7,8 mm. Sedikit lebih tipis malah ya. Lucu ya. Nah, si S21 Plus ini bisa menampung baterai yang lebih besar dan ini meningkat secara signifikan dari S20 Plus yang dulu 4500, sekarang naik jadi 4800 mAh. Perbedaan lain antara kedua smartphone S21 dan S21 Plus ini adalah perbedaan yang cukup lucu. Karena saat memegangnya kami nggak bisa ngerasain bedanya. Pertama kali pegang, oke, ini yang mana ya? Yang mana ya? Ya, kalian tentu bisa nebak ya. Material back-nya, back case-nya. S21 Plus itu punya material back case dari Gorilla Glass Victus ya, dilapisin Gorilla Glass Victus. Dan ini adalah permukaan yang matte, bukan glossy, jadi nggak licin. Ini matte atau doff, ada yang bilang doff ya. Sementara S21 pakai punggung yang ada yang bilang plastik, ada yang bilang polikarbonat gitu, ada yang bilang plastik, ya samalah itu kurang lebih ya. Dan permukaannya matte, jadi serupa banget.
Karena diproduksi sedemikian rupa, pada saat kami pegang itu susah sekali membedakannya, mana yang mana. Kalau dia dipegang sekilas sih kita nggak tahu sama sekali mana yang mana. Diketok-ketok juga mirip-mirip aja itu bunyinya sebetulnya ya, mirip-mirip aja. Nah, oke, untuk satu ini saya bilang oke, hati-hati ya, jangan sampai kemakan hoax. Kalau ada yang berusaha untuk bilang, wah S21 pakai plastik, mahal-mahal plastik, itu pancingan yang nggak ada kerjaan. Dan pengen aja tuh bilang bahwa semua S21 series diasosiasikan dengan punggung plastik. Padahal kenyataannya hanya S21 polos yang pakai yang pakai plastik atau polikarbonat. Yang lainnya pakai Gorilla Glass Victus. Karena sudah merasakan material ini, kami merasakan bahwa polikarbonat itu harusnya malah yang lebih baik, mengingat daya tahannya terhadap bantingan. Kami sudah melihat beberapa laporan di komunitas bahwa smartphone dengan punggung kacanya itu ada yang retak, pecah pada saat jatuh, padahal pakai casing tambahan ya. Polikarbonat nggak akan begitu sih. Sekali lagi, yang polikarbonat hanya yang S21 polos ya. Jangan kemakan hoax kalau ada yang ngomong S21 semuanya pakai plastik. Nggak. Hanya S21 polos doang. Dan itu plastiknya oke banget. Oke, next. Dari sisi warna, sejauh ini yang kami peroleh adalah untuk S21 Plus itu ada 3 pilihan warna, Phantom Silver, Phantom Black, dan Phantom Violet. Kemudian untuk S21 ada Phantom White, ada Phantom Grey, ada Phantom Pink, dan ada Phantom Violet juga. Ini yang Violet ini keren sih ya. Oke, soal harga dan pre-order nanti kita akan bahas di akhir video ini. Mari kita beralih dulu ke S21 Ultra. Oke, untuk yang satu ini dari sisi layar S21 Ultra emang superior ya. 6,8 inci Infinity O display, dan layar ini sudah dilengkapi dengan fitur Eye Comfort di mana blue light sudah berkurang hingga 50%. Untuk layarnya ini adalah layar 120 Hz adaptif, tapi ini adaptifnya lebih bagus lagi ya. Dia bisa adaptif dari 11 sampai 120 Hz ya. Jadi tergantung aplikasi, tapi dia bisa turun sampai 11 Hz. Itu berarti dia akan bisa ngirit banget. Ini penting sekali. Nah, layar ini bukan Full HD+, ini adalah layar WQHD Plus atau 3200 x 1440 pixel. Ini menghasilkan kerapatan di 515 ppi, tinggi banget, udah nggak usah dibahas ya. Dan ya buat kalian yang kemarin tahun lalu protes, sekarang tidak bisa protes lagi. Kenapa? Karena layar ini bisa disetting WQHD ya 3200 x 1440 plus 120 Hz. Itu bisa dikombinasi. Tidak harus turun ke Full HD untuk dapat 120 Hz. Kemudian color volume dari layar ini juga dijanjikan 100%. Maksudnya apa? Jadi gini, dalam kondisi paling terang dan kondisi paling gelap settingan layarnya, color gamutnya atau jumlah warnanya itu akan sama. Kami belum dapat konfirmasi tepatnya untuk color gamut ini, tapi harusnya sama-sama di CIP3 seperti pendahulunya. Dan tentunya layar ini dilindungi oleh Gorilla Glass Victus juga ya. Nah, untuk kamera ada perbaikan yang signifikan di sisi hardware. Pertama, kita lihat kamera ultra wide 12 megapiksel f2.2-nya sudah autofocus. Terima kasih ya Samsung. Ini yang ditunggu udah lama banget, ultra wide-nya tolong bisa autofocus. Next-nya tolong sensor ultra wide-nya digedein. Oke. Nah, super steady-nya tersedia sudah di lensa ini ya. Nah, kemudian untuk kamera utama itu masih gunain sensor 108 megapiksel f1.8. Cuman katanya ini yang Gen 2 ya. Nanti kita lihat kemampuannya seperti apa. Nah, sensor ini terkenal dengan detail yang tinggi dan oke banget untuk foto dalam kondisi low light. Tentunya sudah dilengkapi dengan OIS juga ya, ada optical image stabilizer. Nah, untuk lensa tele sekarang di sini ada dua, ada 10 megapiksel f2.4, optical zoom 3 kali, udah pakai OIS. Kemudian ada 10 megapiksel f4.9, optical zoom 10 kali, pakai periskop, ada OIS-nya juga, dengan total maksimum zoom sampai 100 kali. Ya, jadi pakai dua lensa tele di sini. Nah, yang satu ini dijanjikan untuk yang periskop ini dijanjikan memiliki mekanisme di mana sinar tuh hanya dipantulkan 2 kali agar transmisinya tidak terganggu dan hasil fotonya lebih prima ya untuk yang 10 kali ini. Nggak ada lensa makro dan lensa black and white. nggak bercanda, emang nggak butuh juga ya. Dan yang penting adalah sekarang ini S21 Ultra sudah punya laser autofocus dan time of flight sensor. Jadi autofocusnya bisa akurat banget ya, mirip-mirip kayak Note 20 Ultra lah gitu harusnya ya. Nah, untuk kemampuan perekaman video, kamera ini mencapai 8K 24 atau 8K 24 fps. Sementara untuk kamera-kamera lainnya seharusnya di 4K 60 ya. Nah, kemudian untuk kamera selfie ini sekarang juga lebih baik karena dia udah pakai sensor 40 megapiksel bukan 10 lagi, f2.2 dan tetap autofocus. Perekaman video pun sudah bisa 4K 60. Sebetulnya ini sama sih, yang lain juga pada bisa 4K 60 ya selama dia di seri S21.
Nah, dari sisi software kita udah bahas bisa macam-macam fitur yang baru. Nanti kita akan perdalam fitur itu pada saat kita review. Dari sisi ukuran bodinya, S21 Ultra kini sekarang lebih ramping ya, dan layarnya lebih melengkung dibandingkan S20 Ultra. Walaupun tidak bisa dibilang lengkung-lengkung amat, setidaknya sekarang lebih nyaman digenggam. Untuk bobotnya di 228 gram dengan dimensi 75,6 x 165,1 x 8,9 mm. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh dari S21-nya juga. Nah, untuk baterai si S21 Ultra ini yang paling besar dengan 5000 mAh. Sementara itu untuk charger memang tetap hanya didukung sampai dengan 25 watt aja, tapi berdasarkan pengalaman kami emang pakai charger 25 wattnya Samsung ini ngisinya kenceng. Di sisi punggung S21 Ultra ini dilapisi dengan kaca Gorilla Glass Victus dengan tekstur yang matte atau doff lagi. Tonjolan kamera pun nggak terlalu tebal-tebal amat ya rasanya ya. Jadi ini membuat kami rasanya enak buat pakai ini tanpa casing. Walaupun kalau dibeli pun kami nggak akan pakai tanpa casing. Tapi kayaknya kalau kalian suka pakai tanpa casing ini cocok banget ya kalau kalian suka. Nah, konektivitas yang tersedia dalam S21 Ultra ini tentunya 5G, dan untuk Wi-Fi dia bahkan sudah Wi-Fi 6E atau 6E ya. Ini beda, ini bukan Wi-Fi 6 biasa, di mana Wi-Fi 6 itu pakai band 2,4 dan 5 GHz. Kalau yang 6E ini bisa ada tambahan 6 GHz-nya. Ini memang baru banget diumumin, dan bahkan router Wi-Fi-nya aja baru mulai diumumkan di awal 2021. Memang futuristik banget kalau yang S21 Ultra ini. Nah, untuk pilihan warna S21 Ultra ini bisa ada Phantom Black dan Phantom Silver. Ya, dua ini aja dulu ya. Belum ada kabar mengenai pilihan warna lainnya di Indonesia. Nah, kemudian kita bahas soal S Pen. Ya benar, S21 Ultra ini bisa pakai S Pen. Hanya S21 Ultra yang bisa S Pen, yang S21 nggak bisa. Tapi S Pen ini tidak tersedia dalam paket penjualan, jadi harus dibeli terpisah berikut dengan casingnya. Ya, tapi kalian juga bisa pakai S Pen dari Note 20 Ultra atau Note 9 bahkan Note 10, Tab S7 Plus itu bisa semuanya. Nanti kalau kalian beli casing yang spesial buat S Pen itu ada tersedia casing model dengan yang back case dengan dudukan S Pen, dan ada juga casing yang modelnya folder yang ada S Pen di bagian dalam. Ini cakep sih kalau buat yang suka casing yang model folding ketutup gitu ya. Nah, di kuartal pertama ini juga nanti akan hadir S Pen yang menggunakan konektivitas BLE atau Bluetooth ya. Jadi bisa manfaatkan air gesture juga kalau kalian emang butuh. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan S Pen, menu S Pen-nya pun seperti Note banget, mirip banget kayak Note. Dan response time S Pen yang satu ini dijanjikan 9 milisecond sama dengan Note 20 Ultra. Ini bisa membuat pengguna Note 9 dan Note 10 series harusnya jadi tertarik sama yang satu ini, nggak perlu nunggu Note berikutnya kalau ada. Nah, untuk Indonesia, varian S21 Ultra ini hadir cukup lengkap. Ada 12128, ada 12256. Oh ya udah nggak ada 8 GB lagi, langsung 12. Ada 16512. Lengkap Indonesia. Sejujurnya sih kami nggak paham kenapa ada varian 128 GB di sini. Karena menurut kami harusnya start dari 12256 aja. Ini kan versi antusias dan nggak ada slot microSD ya. Tapi ya udahlah ya, kalau ada yang butuh mungkin ya. Nah, sebagai pelengkap kehadiran S21 Ultra ini, Samsung juga mengumumkan Smart Tag yang ini bisa dipasang ke alat-alat atau benda yang sering keselip atau yang butuh cari lokasinya gitu ya. Mungkin dikunci, mungkin di sepeda kalian gitu ya. Smart Tag ini nantinya bisa dicari dengan menggunakan smartphone. Jadi kalau misalnya lupa, nah sepeda saya di mana ya? Oh, pakai Smart Tag dicari bisa. Kunci saya ketinggalan di mana ya? Pakai Smart Tag dicari bisa, kayak gitu. Lalu ada pula Samsung Galaxy Buds Pro yang hadir dengan ear tip klasik dan active noise cancelling. Ini adalah earbuds baru dari Samsung yang keluarnya emang bareng-bareng sama S21 Ultra ini ya. Paketnya juga menarik karena case-nya mungil kecil gitu ya, keren banget. Oke, sudah cukup kayak kita bahas soal detailnya. Sekarang mari kita bahas mana ya harga dan pre-ordernya aja. Buat kalian yang lagi nyari ini ya, kita bantuin. S21 818 harganya ada di 12.999.000. S21 yang 8256 ada di 13.999.000. Sementara itu S21 Plus 8128 di 15,999. 8256 ada di 16,999 ya. Sementara itu S21 Ultra harganya ada 12128 di 18,999. Kemudian ada 12256 di 19.999.000 dan ada 16512 di 21.999.000. Nah, untuk pre-order, starting dari tanggal 14 Januari 2021, kondisinya begini ya. S21 itu belum ada. Ya, itu mungkin baru hadir di sekitar bulan Februari 2021. Jadi yang ada cuma S21 Plus kalau buat yang di versi yang lebih terjangkau ya. Dan ini akan dibundling dengan Galaxy Buds Live dan sebuah Smart Tag ya. Lalu S21 Ultra itu semuanya akan dibundling dengan Galaxy Buds Pro dan Smart Tag.
Kemudian untuk semuanya akan ada cashback sampai dengan Rp1 juta dan ada promo bank juga yang kalian bisa cek sendiri nanti ya. Dan semua akan dapat Samsung Care Plus selama 1 tahun. Jadi ini adalah layanan spesial yang meliputi accidental damage dan liquid damage. Jadi jatuh nggak sengaja atau rusak masukan air itu ditanggung di dalam tahun pertama. Samsung Care Plus ini bahkan bisa di-upgrade saat pembelian awal. Kalau kalian mau nambah, saya mau nambah lagi 2 tahun, saya mau pakainya selama 2 tahun. Bisa tambah, tapi tentunya bayar ya. Kemudian trade-in juga bisa dilakukan selama masa pre-order ini. Jadi dari awal kalian sudah bisa melakukan trade-in dan semua bundle-bundle tadi itu masih tetap termasuk. Dan yang menarik lagi dari tanggal 14 sampai 17 Januari ini penting banget kalian buat apalin ini kalau buat yang nyari ya. Akan ada free upgrade. Jadi hanya di 14 sampai 17 Januari. Kalau beli S21 Plus yang 818 otomatis dapatnya 8256. Harganya 8128. Dapatnya 8256. Untuk S21 Ultra beli yang 12128 otomatis dapatnya yang 12256. Langsung naik. Sementara itu untuk beli yang 12256 otomatis dapat yang 16512. Ini sebetulnya yang keuntungannya paling tinggi soalnya jaraknya paling jauh harganya ya. Tentu saja semua bonus-bonus tetap berlaku. Untuk yang tertarik langsung aja ke website Samsung karena kami nggak jualan HP jadi cuma ngasih info aja. Oke, rasanya cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi dengan review lengkapnya Samsung Galaxy S21 series ini. Jadi kita nggak akan bongkar semuanya dulu. Nanti kalau udah ada barang produk retailnya baru kita uji yang lebih detail lagi. Kalau sekarang sih belum retail jadi jangan dulu deh ya. Nanti salah lagi kita ngujinya ya. Nah, jadi kalau ada detail-detail yang kami uji atau ingin ditanyakan seiring dengan si S21 series ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita coba tes pada saat kita nguji versi retailnya. Ya, kurang lebih begitu. Fitur-fiturnya, kemampuannya, juga pre-ordernya bagaimana, harganya berapa, speknya udah lengkap semua. Ya, jadi setelah ini nantikan review lebih dalam lagi mengenai smartphone-smartphone yang canggih dari Samsung ini. Saya Irfan, Jaga TV TV.